Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ibu-ibu semua yang Allah muliakan, saudara ramah ibu semua. Alhamdulillah, masya Allah ya. Saya mohon maaf agak terlambat karena barusan ada acara penyerahan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kebetulan seminggu kemarin saya diamanahi oleh MUI untuk jadi ketua acara aksi Mari di Cimahi. Dan masya Allah ibu semua, untuk mengadakan acara besar seperti itu tidak mudah sekali. Banyak hal, prosedur, izin yang harus disiapkan, mulai dari pengamanan, rekayasa lalu lintas, tim medis, dan banyak hal. Luar biasa dinamikanya satu minggu itu. Namun alhamdulillah acara berjalan lancar dan bahkan ya dapat apresiasi dari Basnas Jabar. Jadi kota Cimahi kemarin di antara kota yang meskipun kecil tapi donasinya besar. Di kemarin acara tanggal 12 itu Ahad hanya 2 jam, jam 7 sampai jam 9, yang terkumpul itu sampai 245 juta di dalam 2 jam itu. Yang paling besar itu ownernya Sampono Parfum beliau sampai 100 juta kasih untuk saudara-saudara kita. Meskipun hari ini ibu-ibu semua, sebesar apapun kita memberi kepada saudara-saudara kita, mungkin tidak banyak membantu, tidak akan menghilangkan kesedihan mereka kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan saudara. Tapi apa yang kita berikan itu hakikatnya bukan untuk mereka, tapi justru untuk kita sendiri. Ini sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, dan kita berdoa, berdonasi, membela saudara-saudari Palestina itu untuk melepaskan nanti tanggung jawab hisaban kita di hari kiamat. Allah itu kan bertanya kepada kita, saudara-saudara kita dibantai, hari ini sudah 13.000 lebih yang meninggal, dan kebanyakan dari anak-anak dan perempuan. Ini menunjukkan pengejutnya Israel yang disasar itu anak-anak dan perempuan. Nah ini semoga jadi penggugur dosa-dosa kita. Baik ibu semua, di siang kali ini saya sampaikan ke Bu Dia, kita rehat dulu hitung-hitungan zakat tuh. Disilir ngitung baik. Insya Allah nanti kita akan lanjut ke zakat peternakan. Tapi kita di siang kali ini saya ingin membahas, hadirin, yang akan mendorong kita semangat beramal solih, termasuk zakat, sedekah, infak, itu adalah mengingat kematian. Karena ketika seorang mengingat kematian itu, sebesar apapun harta, dia sadar harta itu akan ditinggalkan. Nah harta itu apakah jadi manfaat untuk dirinya atau orang lain? Makanya Nabi pernah bertanya kepada para sahabat itu seperti ini, kira-kira kalau kalian punya harta, kalian lebih memilih mana? Harta itu untuk kalian atau harta itu untuk ahli waris kalian? Kata para sahabat, ya tentu untuk kita ya Rasulullah. Maka kata Nabi, manfaatkanlah harta itu dalam jalan Allah. Karena ketika kita meninggal, harta itu apakah milik kita, Bu? Enggak, tapi milik ahli waris.
Tapi kalau ibu-ibu semua berzakat, sedekah, infak, zakat, sedekah, infak itu untuk siapa? Untuk kita. Itu makanya kata Nabi. Jadi harta itu ketika disedekahkan itu untuk kita. Nah, makanya di siang kali ini saya ingin membahas bagaimana para malaikat itu menjemput kematian kita. Kalau kita dijemput kekasih senang tuh, tapi kalau dijemput malaikat jadi bagaimana malaikat itu menjemput kematian kita. Ibu semua yang dimuliakan Allah, Nabi satu waktu pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi aqyas, manusia mana yang paling cerdas? Ayul mu'minina aqyas, orang beriman mana yang paling cerdas wahai Rasulullah? Kata Nabi, orang yang paling cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal maut istidadan. Orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematiannya dan yang paling baik dalam mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Itu yang paling cerdas. Kenapa disebut yang paling cerdas? Karena bagi orang-orang beriman itu tahu hakikat kebahagiaan, kenikmatan, kesejahteraan abadi itu adalah setelah meninggal. Dunia itu semuanya fana, sementara, gak akan ada yang kekal. Kita punya kendaraan mewah 50 tahun kemudian apakah tetap mewah? Enggak. Kita punya rumah megah apakah 100 tahun kemudian masih tetap megah? Enggak. Gak ada yang kekal dunia ini, semuanya fana. Makanya orang cerdas. Dan ibu-ibu semua, mengingat-ingat kematian itu bukan menakut-nakuti, Bu. Bukan sebenarnya. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita banyak mengingat kematian, itu fungsinya dua. Pertama, kalau satu waktu kita diberikan ujian, musibah berat sekali. Ibu-ibu semua di sini pernah diuji, Bu? Pernah dapat musibah? Pernah kan ya? Ada yang nggak punya dapat musibah? Nggak akan mungkin. Kalau kita ingin nggak dapat musibah dan ujian, caranya gimana? Mati aja. Justru tanda hidup itu pasti diuji, dapat ujian dari Allah. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita diuji, dapat musibah itu, kalau kita mengingat kematian, ujian itu akan jadi ringan sekali, gak akan berat. Kenapa? Karena tahu, ya Allah, ujian di sini sementara gak seberapa, nanti kehidupan setelah mati itu lebih indah, lebih baik. Saya hanya mengharapnya balasan darimu, ridhomu, kebahagiaan selamanya di surga itu jadi ringan. Makanya lihat saudara-saudara kita di Palestina, Bu, kan kita sering lihat video-videonya ya. Mereka kehilangan anak, mereka kehilangan saudara, begitu ringan sekali, Bu. Hanya berharap bersandar kepada Allah. Itu fungsinya mengingat kematian. Orang yang benar mengingat kematiannya itu jadi ringan. Jadi ujian musibah itu biasa saja. Yang kedua, mengingat kematian itu kata Imam Al-Qurtubi fungsinya adalah kalau ibu-ibu semua diberi nikmat oleh Allah, diberikan kekayaan, mungkin kemudahan hidup. Nah, orang yang banyak mengingat kematian, mereka tidak akan tertipu dengan kekayaan itu, tidak akan terlena. Karena kan orang yang mengingat kematian itu tahu, ya Allah, harta ini titipan dirimu, saya akan meninggal. Bagaimana harta ini nanti akan ditanya dari mana, untuk apa, untuk siapa, itu akan ditanya. Maka kita tidak akan terlena. Berapa orang yang tidak mengingat kematian, hadirin, ketika dia punya harta, itu jatuhnya poya-poya, hiburan, naudzubillah, sampai bermaksiat kepada Allah. Nah, itu karena tidak mengingat kematian. Nah, ibu semua, dalam Al-Quran istilah kematian itu ada 3 ya. Ini jadi istilahnya ada 3. Pertama ada istilah al-maut ya. Al-maut.
Yang kedua ada istilah al-wafat. Ketiga ada istilah al-ajal. Nah, ya. Ada maut, ada wafat, ada ajal. Apa bedanya? Kalau maut itu kata untuk menunjukkan jasad kita itu sudah tidak ada ruhnya, namanya maut. Makanya orang yang meninggal itu namanya apa? Mayit. Mayit itu dari kata maut. Dalam bahasa Arab, kalau ada tanah kosong, gak ada pemiliknya, itu dalam bahasa Arab namanya mawat. Mawat itu tanah yang tidak ada pemiliknya. Nah, kalau jasad sudah tidak ada ruhnya, namanya maut, kematian. Nah, makanya dinamakan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran ayat 185 tentang maut. Setiap jiwa itu pasti mencicipi kematian, kata Allah. Nah, siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka beruntung sekali, kata Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata. Mata itu kenikmatan yang ada batas waktunya. Yang tadi itu namanya mata'un, itu kenikmatan yang ada batas waktu. Gak ada. Ibu Rusma di sini kenikmatan yang gak ada batas waktunya apa? Gak ada, semua ada batas waktunya. Ibu semua beli kulkas paling bagus, teknologinya paling canggih. Apakah awet selamanya? Tidak. Ibu semua beli ranjang, pokoknya paling mahal, pokoknya mereknya pun brand paling mahal. Apakah awet seterusnya? Tidak. Nah, itu dunia. Tapi kalau di akhirat itu tidak ada pakaian yang lusuh, tidak ada manusia yang menjadi usang. Semua nanti di surga itu, mohon maaf, tidak akan ada nini-nini dan hati-hati. Jadi punten nini-nini akan ada. Ya, karena memang sudah dimudahkan oleh Allah. Dan gak akan ada tua. Orang nanti di surga itu semuanya akan mendapatkan makanan yang tidak akan pernah habis, makanan yang tidak akan pernah berkurang kenikmatannya. Ibu kalau beli buah-buahan, ya, beli buah-buahan, manis nih, manis. Besoknya beli lagi, apakah tetap manis? Iya. Di surga itu gak ada ceritanya, ya. Ya gak ada ceritanya, itu berkurang manisnya. Ini mohon maaf. Iya. Bentar ya. Iya, bentar. Mau menuju misi pengawasan lah. Nah, yang kedua, ibu semua, ada istilah wafat. Nah, wafat itu artinya apa? Wafat itu artinya sempurna. Iya, sebenarnya secara bahasa artinya itu sempurna. Iya, wafat. Kenapa disebut sempurna? Kalau kata para ulama, wafat dinamakan wafat itu karena seluruh ruh kita sempurna digenggam oleh Allah, Bu. Itu wafat. Makanya lihat di surat Az-Zumar ayat ke-42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa itu pertama di hari kematian kita. Orang mati itu karena ruhnya sempurna diambil oleh Allah, makanya disebut wafat. Wallati lam tamut fi manamiha,
dan yang belum mati ketika di waktu tidurnya. Jadi kata para ulama, wafat itu ada dua, ada wafat kubro yang itu mati, yang disebut mati, ada wafat sugro. Wafat sugro itu ketika kita tidur, itu namanya wafat sugro. Jadi tiap hari kita wafat, Bu. Wafat sugro namanya. Kenapa? Karena ruh itu sedang dipegang oleh Allah, digenggam oleh Allah, namanya wafat sugro. Gitu. Makanya tadi kalau tidur itu ada doanya mengungkapkan ini. Ibu kalau doa tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Awetnya doa itu. Alhamdulillah. Nanti tambah lagi, ada doa lagi. Allahumma wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadah pasal. Kata Nabi kayak gini, ya Allah, aku baringkan jasadku ini, ruhku ini naik. Nah kan makanya kata Nabi tadi, ruhku ini naik menghadap dirimu. Ya Allah, andaikan engkau tidak mengembalikan ruhku itu, berapa orang yang malam tidur pagi gak bangun lagi karena ruhnya wafat, disempurna, digenggam oleh Allah semuanya. Ya Allah, andaikan engkau tidak kembalikan lagi ruhku, ya Allah, berikanlah rahmat untuk ruhku itu. Tapi kalau andaikan engkau kembalikan ruhku kembali, besok pagi subuh bangun lagi. Ya. Nah, apa kata Nabi? Ya Allah, jaga jasadku ini, ruhku ini sebagaimana engkau jaga orang-orang beriman. Nah, ini bagus doanya. Nah, itu nanti apakah itu jadi tambahan. Nah, ada wafat. Yang ketiga ada al-ajal. Ajal itu artinya sesuatu yang berakhir. Ya. Makanya di surat Al-A'raf ayat ke-34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Ya, ada ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, makanya ajal. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Sudah habis, makanya disebut dengan ajal. Gitu. Jadi mau sakit nggak sakit ibu semua, sebenarnya seseorang itu sudah ada ajalnya masing-masing, waktunya masing-masing. Makanya disebut dengan ajal. Ibu-ibu semua, kematian itu semua orang pasti akan merasakan rasa sakitnya kematian. Jangankan kita hadirin, Nabi Muhammad SAW satu waktu ketika meninggal, kan di pangkuannya Aisyah dan Fatimah itu yang menyaksikan putrinya. Nah, ketika itu Nabi mengatakan, la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Sungguh kematian itu memiliki sakarat. Kita bahasa kita jadi sakarat-sakarat ya. Apa sakarat itu? Kata Imam Ar-Razi, sakarat itu halatun ta'rifu bainal mar'i wa aqli. Jadi satu keadaan seseorang yang menghalangi antara dirinya dengan akalnya. Makanya ada orang yang mau meninggal diajak ngobrol gak nyaut. Gitu. Kemudian kadang ya gak sadar. Nah, itu namanya sakarat. Itu keadaan sebelum mati ketika hendak dicabut nyawa oleh Allah, seorang sampai terhalang antara akal dengan dirinya. Disebut dengan sakarat. Ya, sakarat. Tapi jangan khawatir, Bu. Sakarat itu cuma sekali, Bu. Ya. Kalau 2 kali 2 karat. Kalau 24 kali 24 karat. Itu 24 karat. Ya, sakarat itu sekali, tetap. Nah, ada satu riwayat menjelaskan sakit sekali bagaimana rasanya kematian itu. Ini hadis dari Ka'ab al-Ahbar. Kata Ka'ab al-Ahbar ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Ka'ab, haditsna 'anil maut. Gimana sih kematian itu?" Kata Umar. Kata Ka'ab, "Na'am ya Amirul Mukminin. Seperti ini wahai Amirul Mukminin kematian itu. Kagusnin kafirish syauk," kata Ka'ab itu seperti dahan pohon yang penuh dengan duri-duri yang tajam. Wa udkhila fi jawfi rajul, kemudian itu dimasukkan ke dalam tenggorokan dan lambung seseorang. Itu kata Ka'ab.
dimasukkan ke dalam tenggorokan dan lambungnya. Wa akhadhat kullu syaukah bi'irkin, setiap duri itu menancap ke setiap urat-uratnya. Kemudian wajadabahu rajulun syadid, kata Ka'ab, ditariklah dahan pohon itu sekeras-kerasnya oleh orang yang kekar badannya, ditarik keluar. Seperti itulah keluarnya ruh, kata Ka'ab al-Ahbar. Seperti itu. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Nah, tapi hadirin, ini yang jadi puncak bahasan kita. Di hadis riwayat Ahmad, para ulama itu berdalil justru orang-orang beriman itu berbeda kematiannya dengan orang-orang kafir. Itu akan berbeda, masa disamakan oleh Allah? Tentu berbeda. Ibu-ibu semua insya Allah berbeda. Nah, akan diringankan meskipun ada rasa sakit, tapi sakitnya hanya Allah yang Maha tahu. Tapi di hadis riwayat Ahmad ini, nanti ini semua jadi dalil bahwa kematian orang-orang beriman itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadisnya panjang sekali. Saya kisahkan saja ya ringkasannya. Satu waktu di hadis riwayat Ahmad itu, ketika Nabi menguburkan satu jenazah, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat itu, "Ista'idu min adzabil qabr." Wahai para sahabat, berlindunglah kalian dari siksa kubur. Kemudian Nabi ceritakan bagaimana perbedaan orang beriman dicabut nyawa dan orang-orang yang kafir kubur dicabut nyawa itu beda. Nabi ceritakan, satu waktu kata Nabi, kalau orang beriman itu meninggal, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya ilal akhirah, kalau seorang hamba beriman itu meninggal dan hendak menghadap ke akhirat, datang malaikatun bidul wujuh, malaikat yang cerah sekali wajahnya. Itu untuk orang-orang beriman, bercahaya ka'annahu syams, seperti cahayanya matahari, bercahaya sekali. Para malaikat itu kemudian membawa, kata Nabi, ma'ahum kafnun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Para malaikat itu membawa kain kafan dari kain kafan surga, minyak wangi dari minyak wangi surga. Nah, terus dipanggil orang yang beriman itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau dalam riwayat lain ada ayyatuhan nafsut thayyibah. Jadi bukan mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang baik, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah dari jasadmu menuju ampunan Allah dan ridho Allah. Nanti dipanggil oleh para malaikat pencabut nyawa itu. Akhirnya keluarlah ruhnya itu, diambil oleh malaikat itu, tasilu kama tasilul qatrah, itu keluar dari jasadnya seperti tetesan air dari satu wadah. Kalau ini saya keluarkan tetesan air, lembut nggak Bu? Lembut. Nah, kata para ulama, ini nanti jadi dalil bahwa orang-orang beriman itu kalau dia meninggalnya, ruhnya itu akan dilembutkan oleh Allah. Ini semoga termasuk kita semua ya. Keluarnya lembut sekali, seperti tetesan air dari satu wadah, kata Nabi. Kemudian ruhnya disimpan di atas kain kafan dari surga itu, ya, diangkat kemudian naik ke langit. Makanya biasanya kalau orang-orang yang meninggal itu matanya melihat ke atas karena mengikuti ruhnya. Itu biasanya mengikuti ruh. Naik, diangkat oleh para malaikat itu ke langit, yang berdiri diangkat terus. Ketika di langit itu, para malaikat yang ada di langit itu, mereka mengatakan seperti ini, ma hadza ruh atau wangi siapa ini? Harum siapa ini? Karena wanginya dari ruhnya orang-orang beriman. Wangi siapa ini? Kata malaikat yang mencabut nyawa itu, dia mengatakan ini adalah ruhnya si fulan, karena kebaikan amal solihnya si fulan. Bahagia sekali ibu semua. Andaikan ketika itu nama kita yang disebut, Bu, sampai seluruh malaikat itu tahu, kenal dengan kita karena kebaikan amal-amal kita. Diangkat, ini adalah ruhnya si fulan. Wah, disambut oleh para malaikat. Sampai
pintu langit pun dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disambut ketika itu. Baru kemudian Allah berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyin." Catatlah catatan amal hamba-hambaku itu di dalam illiyin. Illiyin itu dari kata al-ali, al-illiyin. Ya. Iya. Ada yang berbeda. Illiyin itu sesuatu yang luhur, mulia. Nah, ini al-illiyin. Catat kata Allah di dalam illiyin. Wa ituhu ilal ard, dan kembalikanlah ruh orang beriman itu ke bumi. Wa minha khalaqtuhum wa minha ukhrijuhum wa minha u'iduhum. Dari tanah itu, kata Allah, aku ciptakan mereka, dari tanah itu aku akan bangkitkan mereka, dan dari tanah itu nanti aku akan hidupkan kembali mereka. Akhirnya dikembalikan ketika itu ke bumi. Nah, disinilah kemudian kita baru berada di alam baru yang disebut dengan alam barzakh. Ya, barzakh itu artinya pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi sebelum nanti kita mengadu akhirat, kita memiliki alam baru, alam barzakh. Ketika dulu kita berada di alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian ada di alam dunia, nanti masuk ke alam barzakh, baru kemudian ke alam akhirat. Di akhirat itu perjalanan paling panjang itu akhirat. Jadi perjalanan kita sebelum itu sebenarnya pendek sekali. Nah, di alam barzakh inilah kemudian datang dua malaikat kepada kita, bertanya kepada kita semua. Kata para malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Rabbu? Insya Allah ibu-ibu semua kita akan mudah menjawabnya. Rabbi Allah, kata orang beriman itu. Rabbu adalah Allah. Wa madinuka, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Man hadha rajul alladhi bu'itsa fikum, kata malaikat. Siapa nih laki-laki yang pernah diutus kepada kalian? Huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, wa ma ilmuka, apa ilmu yang engkau pelajari? Kata orang-orang beriman, qara'tul Qur'an wa amantu bihi wa shaddaqtu, aku membaca Al-Qur'an, aku beriman kepada Al-Qur'an, dan aku meyakini seluruh Al-Quran. Ibu tadi ya, tilawah dulu ya, alhamdulillah. Nah, orang-orang beriman akan dimudahkan jawabnya insya Allah. Ibu tolong ditulis kisi-kisi nak kate. Bisa bentar kita tarusan kisi-kisi nak ujian. Itu dia hafal. Meskipun hafal, kalau jelek amalnya susah menjawab. Meskipun nggak hafal, kalau baik iman dan amalnya mudah menjawab. Jadi jangan khawatir, nanti akan dimudahkan. Cenusan kan bahasa Arab, cenusan bahasa Sunda. Malaikat itu nanya, nanti dimudahkan, diilhamkan oleh Allah. Orang-orang itu di hari kiamat itu bisa berbahasa itu. Makanya memang karena di riwayat-riwayat hadis, dialog Allah, dialognya para malaikat, Nabi itu berbahasa Arab. Bahasa Arab dipilih oleh Allah jadi bahasa surga. Jadi dimudahkan nanti, meskipun tidak bisa bahasa Arab dimudahkan. Nah, barulah ketika itu datang suara, kata Nabi, "Shadaqa 'abdi dari langit." Benar hambaku itu. Fa'afrishuhu min firashil jannah wa albisuhu min libasil jannah. Berikanlah ranjang dari ranjang surga dan pakaian dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan, kata Nabi, pintu menuju surga yang akan dia tempati. Jadi ibu-ibu semua, kalau baik amal-amal kita, surga itu sudah dilihat dari alam barzakh. Jadi itu surga yang akan kita tempati. Itu wangi tercium oleh kita semua. Ini yang disebut dengan nikmat kubur. Jadi jangan hanya kita mempunyai dengan sering dengar azab kubur, nikmat kubur ada. Bagi orang-orang beriman itu merasakan nikmat kubur, bahagia, dimuliakan oleh para malaikat, diterangi kuburannya. Kata Nabi, nanti kuburan kita itu kemudian diluaskan, kuburan kita madzal basar, seluas kita, luas pandangan kita. Ya, ya betul, sejauh mata memandang, diluaskan itu kuburannya. Baru kemudian datang, kata Nabi, seorang laki-laki tampan sekali, indah sekali parasnya. Kemudian orang beriman ini mengatakan, "Man anta, siapa kamu?"
ana amaluka as-solih, aku ini amal solihmu di dunia, akulah yang akan menemanimu di sini. Makanya kan kata Nabi, setiap orang meninggal itu akan yang mengiringi jenazah itu 3. Pertama keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga amal solihnya, yang 2 akan kembali lagi, yang 1 akan tetap menemani. Itu yang menemani itu amal solih. Keluarga itu sehebat-hebat apapun nangis itu gak akan menemani kita. Ada suami meninggal istri, wah papa di kuburan, wah nangis bergoakan tuh. Ya sok atuh yang mangiringnya alim mah itu orang kalau disarakan alim bukan itu. Dia akan menemani itu cuma amal solih, karena nanti amal solih itu akan menjelma jadi makhluk yang indah. Jadi siwatan mati itu yang akan menemani kita di alam kubur kita. Wangi sekali. Sampai akhirnya orang-orang beriman itu berdoa kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ata la hatta arji'a ila ahli wa mal. Ya Allah, tolong segerakan hari kiamat itu ya Allah, segerakan. Sungguh aku tidak sabar ingin bertemu dengan keluarga dan nikmat surga yang kau miliki. Udah gak sabar, udah pengen kiamat. Luar biasanya orang-orang beriman. Nah, ini ruhnya orang-orang beriman. Tapi beda orang-orang kafir itu. Gimana ceritanya orang-orang kafir? Nabi kisahkan lagi. Ini di hadis yang panjang. Kata Nabi, innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ila al-akhirah. Kalau orang-orang kafir itu meninggal dan menghadap ke akhirat, datangnya malaikatun su'ul wujuh, malaikat yang mengerikan sekali wajahnya. Kata Nabi. Jadi nanti hadirin, kalau kita ingin tahu Bu, baiknya iman dan amal soleh kita, lihat Bu, siapa yang menjemput kita. Tinggal apakah malaikatnya jinda atau malaikat atau dijemput oleh bapak lagi mati suri atau jemput lagi. Itu beda. Datang malaikat yang mengerikan dan kasar sekali memperlakukannya. Ayatuhan nafsul khabithah, hei jiwa-jiwa yang jelek, kata para malaikat, ukhruji ila sukhti minallahi wa ghadab. Keluar kamu dari jasadmu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Keras sekali, kasar sekali malaikat itu. Ditarik ruhnya, nyawanya, itu kata Nabi, yantazimuha kama yantazimus safur minas sufil mabrur. Ditarik sekuat-kuatnya seperti gancu itu garpu alat pertanian, itu tahu? Gitu, ditancapkan segitu sekeras-kerasnya, ditarik sekeras-kerasnya. Jadi gancu seperti menancap ke kain yang basah, kata Nabi. Ke kain ditarik sekuat-kuatnya. Seperti itu kata Nabi. Rasa sakitnya. Diangkat ruhnya, kemudian ke langit. Di langit para malaikat protes. Ma hadza ruh al-khabith. Kata, ini bau busuk siapa ini? Jelek sekali busuk. Jadi, baunya. Kemudian kata malaikat, ini adalah keburukan si fulan, kemaksiatannya si fulan, dosa-dosanya si fulan, kekufurannya si fulan, sampai malaikat pun mengetahui keburukannya si fulan itu. Dan langit pun, kalau tadi orang-orang beriman dibukakan, pintu langit tidak mau membuka kepada ruhnya orang-orang kafir, dihinakan oleh Allah. Makanya di surat Al-A'raf kalau tidak salah ayat ke-40 yang bunyi, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Kata Allah, ini dia dalam Al-Qur'an, orang-orang kafir itu tidak akan dibukakan pintu langit oleh Allah, dan mereka tidak bisa masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Mungkin tidak, Bu? Mustahil. Orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu mustahil. Makanya sesat sekali orang yang mengatakan gak apa-apa agamanya, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, sama-sama menyembah Allah, semuanya akan masuk surga. Itu salah sekali, ya. Itu keliru sekali kalau ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Akhirnya ditolak, dilemparkan kembali. Kemudian kata Allah, "Uktulu kita lau fi sijjin." Catat amal-amalnya itu di dalam sijjin. Sijjin itu ya sesuatu yang rendah, yang hina. Akhirnya dilemparkanlah ke alam barzah. Di alam barzah ini pun mereka kemudian ditanya, sama pertanyaannya dengan orang beriman, man rabbuka wa madinuka man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum.
Siapa agama? Orang-orang kafir ini mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kemudian siapa? Orang laki-laki, aku tidak tahu, tidak tahu. Siapa Rob? Aku tidak tahu, tidak tahu. Karena orang-orang kafir karena amalnya jelek, Bu. Meskipun diapalkan, Bu. Jadi ngajakan itu kalau coba dihafal itu, nggak akan mereka bisa jawab. Kemudian barulah diperintahkan oleh Allah, fa'afrishuhu min firashin minan nar. Berikan satu ranjang dari ranjang neraka, pakaian dari neraka, wa yudayyabu qabruhu hatta takhtalifa adlahu. Kata Nabi, kemudian kuburannya disempitkan oleh Allah dan seluruh tulang belulangnya direbukan oleh Allah. Rebukan kan itu, disempitkan. Ini yang disebut dengan kuburan sempit itu. Memang seperti itu kata Allah. Akhirnya datang laki-laki, kalau tadi kan laki-lakinya indah ya. Datang laki-laki jelek sekali parasnya, bau busuk sekali. Sampai kan, mana siapa kamu? Ana amaluka al-khabith. Aku ini adalah amal jelekmu ketika di dunia. Kamu melakukan seperti ini, akulah jelmaannya. Akhirnya orang-orang kafir ini mengatakan kepada dia, berdoa, ya Rabbi, la tuqimisa, ya Allah, ya Rabbu. Jangan kau jadikan hari kiamat, ya Allah. Jangan jadikan. Kenapa? Kalau di alam barzah saja, ibu-ibu semua, itu siksaannya begitu hebat, apalagi nanti di neraka. Mereka gak perlu terjadi hari kiamat. Di kuburan saja siksaannya udah luar biasa. Nah makanya hadirin ibu-ibu semua, untuk melihat kebaikan amal soleh itu memang jangan dilihat jauh-jauh nanti ketika melewati sirat di padang mahsyar ya, ketika dibangkitkan, jangan melihat itu. Bahkan ketika di alam kubur pun sudah terlihat. Sudah terlihat bagaimana Allah memperlakukan jasadnya ruh orang-orang beriman dan orang-orang kafir itu berbeda. Itu berbeda. Nah, hari Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dan ciri kata Nabi wafatnya orang beriman itu di hadis riwayat Muslim, al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Orang beriman itu meninggalnya dengan keringat yang ada di keningnya. Itu cirinya. Kenapa orang beriman itu kalau wafat itu sampai berkeringat ketika meninggalnya? Karena kata Imam Al-Qurtubi itu dua. Pertama, orang beriman itu sadar pernah melakukan dosa dan dosa itu jadi berat sekali ketika meninggal. Makanya sampai berkeringat. Yang kedua, kenapa sampai berkeringat? Karena kata Imam Al-Qurtubi, orang yang beriman itu kalau meninggal dunianya malu bertemu dengan Allah karena membawa dosa-dosa itu. Malu sekali. Makanya sampai berkeringat. Itu kata Nabi. Nah, itu cirinya hamba yang beriman itu ditandai seperti itu. Karena ibu-ibu semua jangan khawatir kalau kita merasa takut dengan dosa, merasa takut dengan neraka, merasa takut kepada Allah di dunia. Kata Nabi, nanti perjalanan akhirat kita akan merasa aman dan tenang. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang kafir, mereka takut gak sama neraka tuh? Enggak, sebenarnya mereka tuh justru nantang. Orang-orang kafir kan nantang. Itu. Orang-orang kafir itu ketika di dunia merasa aman dari neraka, bermaksiat, kufur kepada Allah. Tapi ketika di akhirat mereka akan takut selama-lamanya. Jadi bagi ibu-ibu semua, selama keimanan kita benar, kita sudah banyak bertobat, beramal soleh ya, itu kan sudah janji Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kita gak akan sedih, kita gak akan takut, itu pasti bagi kita insya Allah. Gak akan ada rasa ketakutan itu. Nah, meskipun sehebat apapun mengerikan kematian itu, Nabi menganjurkan kepada kita jangan sampai satu sisi kan kematian itu gerbang menuju surga, tapi satu sisi gak boleh kita mengharapkan kematian kepada Allah. Seberat apapun musibah ujian, gak boleh minta mati kepada Allah, itu gak boleh. Itu dilarang dalam syariat. Kata Nabi, la yatamanna yana ahadukumul maut. Tidak boleh kita mengharapkan kematian. Imma muhsinah, kalau ibu-ibu semua termasuk ibu-ibu solihah, insya Allah ya semuanya solihah insya Allah. Itu kata Nabi, adiyazdada khairan, Allah tambah umur, tambah usia itu supaya tambah berkah umurnya, kebaikannya. Itu
fungsinya umur. Imma musian, kalaupun misalnya kurang bagus amal-amal kita, an yasta'tiba, kita bertambah umur itu supaya kita bertambah bertobat kepada Allah. Diberikan waktu supaya tobatnya terus kepada Allah, dibersihkan dosa-dosa itu karena tambahnya umur. Nah, kalaupun mau, ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Mungkin seorang begitu berat hidupnya, kalau maupun doanya seperti ini: Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan itu lebih baik bagi diriku, tapi wafatkanlah aku ya Allah kalau misalnya kewafatan itu lebih baik menurutmu. Nah, itu boleh. Jadi menyandarkan kehidupan dan kematian itu kepada Allah, karena hanya Allah yang punya hak itu. Makanya orang yang bunuh diri itu karena dia sudah mendahului hak Allah. Dia sudah mendahului itu, maka kemudian siksaannya besar sekali. Siksaannya kata Nabi, orang yang bunuh diri itu seperti dia bunuh diri seperti itu tiap hari ya. Kalau dia bunuh dirinya menusukkan pisau, maka setiap detik dia menusukkan pisau ke badannya. Kalau dia bunuh diri loncat dari tingkat misalnya gedung bercakar lagi dan gedung yang tinggi, seperti itu nanti dia dilemparkan oleh itu siksaannya. Nah, ini naudzubillah ya. Nah, ini iman rahimakumullah, ibu semua yang Allah. Ini sebagai penutup. Nah, hadis ini yang saya itu membuat saya itu merasa tenang. Ada satu hadis yang saya itu merasa tenang. Jangan khawatir dengan kematian, dengan alam kubur yang gelap, dengan hari kebangkitan. Kenapa? Karena kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kita meninggal dunia kecuali kita itu berprasangka baik kepada Allah. Nah, ibu semua yang akan merasa kita akan jadikan tenang itu banyak-banyak berprasangka baik. Allah pasti meringankan kematian saya, Allah mewafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah, Allah mengampuni dosa-dosa saya, Allah mengangkat derajat saya, Allah pasti akan memuliakan saya di padang mahsyar ketika melewati sirat, Allah pasti memuliakan saya di surga. Itu harus, Bu. Gak boleh misalnya sekecil apapun ibadah kita, seburuk apapun masa lalu kita, gak boleh kita berputus asa terhadap kasih sayang Allah. Itu dosanya dua kali. Orang berbuat dosa kemudian berputus asa terhadap ampunan Allah, itu dua kali dosanya. Karena sudah berburuk sangka kepada Allah, Allah itu tidak akan mengampuni. Itu jelek sekali orang yang seperti itu. Makanya kata Nabi, jangan sampai kita meninggal kecuali kita berbaik sangka kepada Allah. Itu akan tenang hidup itu. Allah pasti mengampuni saya, Allah mengangkat derajat saya, Allah pasti merahmati saya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin ibu sebuah ini sebagai motivasi. Ini direhat dari pembahasan zakat yang sudah beberapa pertemuan kita sampaikan. Pembahasan ini penting sekali. Kenapa? Orang akan begitu ringan, Bu, mengeluarkan zakat kalau ingat kematian itu. Ya, kalau orang mengingat kematian itu, ini bukan harta saya keluarkan zakat pun pertama tidak seberapa. Zakat itu yang kita hitungkan nggak seberapa ya. Zakat mulai dari zakat emas, zakat dagang, zakat pertanian itu nggak seberapa. Yang kedua, kalau ditahan itu pun jadi keburukan. Kalau dikeluarkan itu jadi kebaikan. Jadi investasi yang besar. Nah, makanya orang yang banyak punya kematian pasti akan terjaga terhadap harta-hartanya insyaallah. Baik ibu semua, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada siang kali ini. Selebihnya jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, mungkin boleh ditanyakan, atau ada hal-hal yang lain di luar tema pun boleh, silakan. Apa-apa. Boleh Mbak. Ustaz, tadi Pak Ustaz mengatakan alam barzah. Nah, alam barzah itu bukan kuburan ya, bukan kuburan, itu kan jasad. Nah, kalau alam barzah itu nggak tahu di mana gitu. Itu di mana itu Pak Ustaz? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin.
fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasula, di ayat-ayat terakhir tentang surat Jin. Hanya Allah yang maha tahu tentang yang gaib. Jadi kalau Nabi tidak memberitahu secara spesifik di mana sih alam barzakh itu, kita cukup mengimani saja, Bu. Yang pasti Nabi memberitakan alam itu ada. Nah itu. Adapun tepatnya apakah di alam fisik atau di luar fisik, ya Bu. Kan kalau kuburan mungkin itu alam fisik, tanah itu. Nah itu hanya Allah yang maha mengetahuinya. Karena itu sesuatu yang di luar dari kemampuan akal kita, di luar kemampuan akal manusia. Nanti kalau ditanya alam barzakh, akan tanya lagi di mana surga itu sebenarnya, di mana neraka itu sebenarnya, padang mahsyar nanti di mana. Nah itu kekuasaan Allah. Allah mudah sekali. Kalau dulu sebelum ada alam semesta, Allah mudah mengadakan alam semesta ini, ya mudah sekali bagi Allah membuat alam yang baru, alam barzakh, ya padang mahsyar nanti hari kiamat, surga dan neraka, itu mudah sekali bagi Allah. Jadi hal-hal yang gaib seperti itu, kalau misalnya memang tidak ada riwayat yang menjelaskan, kita cukup bahwa warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, di surat Al-Imran. Orang-orang yang mendalam ilmunya itu, mereka hanya mengatakan, aku cukup beriman kepada Allah terhadap apapun yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu jadi tenang. Itu. Boleh itu. Kan selalu ada tradisi atau apa, kalau yang sudah menikah misalnya keluarganya meninggal, terutama suami atau istrinya, jangan dulu kemana-mana 40 hari karena ruhnya itu masih ada di dalam rumah. Nah itu untuk menerangkan itu kan, kan gitu. Dia ini saya kan diam aja, belum tahu jawabannya seperti apa. Bahwa ruh itu apakah kan tidak ada di rumah ya? Sudah diangkat kan tadi. Betul. Iya. Dalam syariat kita gak ada ruh yang gentayangan, Bu. Harunya gentayangan terkubur jelas, ya. Semua pasti sudah diurus sama Allah. Makanya tadi wafat dinamakan wafat, semuanya ada dalam genggaman Allah. Allah yang mengatur semua. Nah, kepercayaan yang seperti itu, ini yang harus kita kasih tahu, edukasi secara baik kepada masyarakatnya, karena sumber pengetahuan kita mengetahui apa yang terjadi setelah kematian itu, sumbernya memang harus berdasarkan wahyu. Wahyu itu sumbernya Allah, kalau tidak Allah dari Rasul, kalau tidak Al-Quran yaitu adalah hadis. Di luar itu manusia mustahil mengetahui alam gaib. Kita tahu dari mana? Saya tadi terangkannya, ibu-ibu semua, di surga ini ada ini, ada ini, ada ini. Itu bukan karena saya sedang berimajinasi. Oh, dapatkan ilham. Bukan, karena Nabi yang ngasih tahu. Kalau nggak ngasih tahu, saya nggak akan ngasih tahu di surga ada ini. Karena memang Nabi ngasih tahu nih, surga ini, ya. Kalau saya ada satu kitab tentang surga itu namanya Naimul Jannah. Wa'adzabun nar fil Quran wa Sunnah. Kenikmatan surga dan siksa neraka di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bagus sekali kitab, 700 halaman menjelaskan tentang apa saja nikmat-nikmat surga, dijelaskan. Mulai dari apa, seperti apa istananya, terbuat dari apa wadah-wadahnya, taman surganya seperti apa, sungai surga itu seperti apa, makanan-makanan surga itu apa saja, minuman surga apa saja, apa aktivitas yang dilakukan oleh penghuni surga, kemudian seperti apa aktivitas pasangan suami istri di surga, itu dijelaskan. Dan itu sumbernya wahyu. Itu bukan mengada-ngada para ulama misalnya berini, bukan. Nah makanya hal yang seperti itu termasuk itu. Yang seperti itu, kepercayaan kepada itu, kita yakinkan bahwa yang terjadi terhadap ruh kita itu alam gaib, sumbernya harus wahyu. Kalau tidak sumber wahyu, semuanya pasti tertolak. Itu nggak boleh kita meyakini sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, apalagi menyalahi Allah dan Rasulnya, itu sudah menyalahi syariat. Nah itu makanya nggak boleh.
ruh gentayangan misalnya 40 hari kan itu. Kenapa cuma 40 hari tidak lebih dari itu ya? Nah itu. Masya Allah. Ada lagi Bu? Mungkin? Bukunya tolong ditulis tentang buku yang barusan. Terus juga ini saya tadi mau ini kan tentang mencabut nyawa itu ya. Yeah. Saya pernah baca, betul enggak gitu. Sepertinya yang orang beriman itu mencabut satu lembar rambut dari tepung. Mencabut satu lembar rambut dari tepung lembutnya. Oh ya. Ya. Kalau riwayatnya sahih, ibu-ibu boleh jangan ragukan itu riwayat itu ya, karena memang riwayat tentang kematian itu banyak sekali Bu. Nah makanya saya belum mempelajari semua tentunya, karena bukan ratusan lagi, bukan ribuan lagi, tapi puluhan ribu hadis berkenaan tentang kematian itu. Nah makanya kalau ada riwayat itu, kalau ada ulama-ulama hadis yang memberikan itu sahih misalnya ya, kalau ulama-ulama kontemporer ada Syekh Al-Arnaud ya, ada Syekh Al-Bani ya, ada Syekh Al-Gumari, itu ulama-ulama hadis kontemporer. Kalau ulama-ulama hadis yang lalu ada Al-Iraqi, ada Imam An-Nawawi, ada Imam Ibnu Hajar. Nah kalau ada ulama hadis mengatakan hadis ini sahih, ya itu baru boleh, itu kita percayai itu. Tapi kalau tidak kita percayai, ya ini makanya kalau misalnya hadis itu dhaif, apalagi hadis itu palsu, karena Nabi mengancam sendiri Bu. Man qala malam aqul, siapa yang mengatakan sesuatu yang aku tidak pernah katakan, falyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Itu keras sekali ancaman dari Nabi. Supaya apa? Supaya tidak ada umat ini yang berani mengada-ngadakan perkataan yang itu seolah-olah dari hadis Nabi. Karena nanti syariat ini rusak Bu. Kalau orang bermudah-mudahan Nabi mengatakan ini, Nabi mengatakan ini, Nabi menjelaskan ini, padahal Nabi tidak katakan itu bisa merusak agama kita, syariat kita. Nah kecuali kalau hadis-hadisnya sahih tadi ya, itu baru gak apa-apa, itu boleh kita percaya. Kalaupun hadis dhaif, nah ini kita untuk memperlakukan hadis dhaif tentang kematian itu, para ulama hanya dijadikan tarhib itu ancaman supaya kita takut bermaksiat. Nah, jadi hanya sebagai tarhib saja. Makanya hadis-hadis dhaif yang dicantumkan dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya, karya Imam Al-Ghazali, itu banyak. Nah itu memang dalam rangka tarhib buat tarhib, ancaman supaya kita takut berbuat dosa dan supaya kita semangat untuk beramal saleh. Tapi meyakini itu sebagai hadis Nabi, itu para ulama hadis gak boleh. Hanya sebagai motivasi saja, ada riwayat seperti itu, gitu ya. Allah. Ada lagi? Ada itu. Buku yang tadi tentang siksa dan oh iya, itu belum ada terjemahnya. Iya, sayang sekali, masih bumbu. Aduh, masya Allah, 700 halaman perlu bisa berarti. Itu saya pernah menerjemahin buku bahasa Arab, tapi temanya psikologi. Dulu waktu di Gontor, ilmu nafs Al-Islami, pengantar psikologi Islam, itu 100 halaman, itu butuh 2 bulan. Itu pelan-pelan dipahami, 1 halaman itu diperbaiki bahasanya, itu 2 bulan. Ini 700 halaman, kayaknya butuh setahun sih. Oh sih, masya Allah. Ya insya Allah lah nanti mungkin ya, kalau ada waktu Allah berikan, alhamdulillah bisa. Ya sayang, itu bagus kayak karya Sulaiman Al-Ashqar namanya, ulama kontemporer. Tapi saya belum menemukan itu terjemahnya. Padahal bagus sekali kitab itu. Beliau terus apik dalam menyajikan riwayat hadis. Jadi dijelaskan kedudukan riwayat hadis ini sahih, hasan, ya. Kalaupun dhaif, beliau jelaskan ini dhaif. Tapi beliau menjelaskan misalnya penguat hadis yang lain. Itu apik sekali. Tapi saya belum ada terjemahnya bahasa Arab. Kalau lah ya. Atau minimal nanti saya sampaikan lah di sini ringkasannya. Alhamdulillah saya sudah buat ringkasannya untuk penjelasan tentang siksa neraka dan nikmat-nikmat surga. Itu dijelaskan. Wah itu luar biasa. Kita ketika baca itu semakin yakin. Jadi
sebesar apapun nikmat kita di dunia itu gak ada bandingannya dengan nikmat di surga itu. Sepele sekali. Yang ini saya contoh di satu hadis. Di hadis riwayat Imam Ibnu Majah tentang ketika Nabi menjelaskan surga yang paling rendah, surga yang paling rendah itu diperuntukkan bagi orang yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Ini ya, terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Ini surga yang paling rendah. Itu pun bagi orang yang dia tidak punya amal soleh apa-apa, hanya punya iman aja, gak punya apa-apa, gak punya sholat, gak punya saum, tong naros zakat, mau bayar zakat, dia gak punya amal soleh apa-apa. Sampai di akhir hidupnya itu dia menceritakan kepada anaknya, wahai anakku, kalau bapak meninggal, bakar jasad bapak, bawa abunya, lemparkan ke gunung, lemparkan ke lautan, lemparkan ke lembah, supaya malaikat tidak menemukan bapak. Tapi segitu juga kan masih takut, Bu. Segitu juga ada rasa takut kepada Allah gitu. Karena tahu dia ahli maksiat, dia sampai seperti itu kepada anaknya. Ya akhirnya ya seperti itu. Dia keluar neraka terakhir, masuk surga terakhir. Dia masuk surga. Ketika masuk surga, diperintahkan oleh Allah masuk surga kamu. Karena dia masuk di surga ternyata semuanya udah penuh, istananya udah diisi semua. Dia pikir mana? Keluar lagi dia dari surga, minta ya Allah, surganya udah penuh, kaplingnya udah penuh semua. Dan itu mana bagianku? Masuk kamu. Masuk lagi Bu. Dia lagi cari lagi kaplingnya udah semua, udah punya semua istananya. Dia keluar lagi, ya Allah mana lagi? Sampai 3 kali bolak-balik itu. Orang yang seperti ini. Akhirnya ketika itu, kalau kata para ulama nanti ketika menjelaskan hadis ini, kenapa orang itu bolak-balik masuk surga neraka? Karena dia mempermainkan syariat Allah. Makanya seperti itu, dia hanya dipermainkan. Nah, ketika keluar kemudian Allah memerintahkan udkhulul jannah. Masuklah kamu ke surga, walaka asyru amsalihah, dan kamu akan mendapatkan 10 kali lipat kenikmatan dunia. Dan itu adalah nikmat surga yang paling rendah. Ibu-ibu punya nikmat dunia ini, Bu. Jangankan 10 kali lipat, satu dunia ini untuk kita. Ibu seperti apa kekayaan kita? Itu nikmat yang paling rendah. Nu tara sholat, tara saum, tara sodako, komo ibu sok rajin pangaosan menyatu pasien kita. Jadi kira-kira nikmat yang Allah berikan untuk surga yang paling tinggi seperti apa? Kalau nikmat yang paling rendah itu seperti itu. Itu hanya salah satu riwayat ketika Nabi menjelaskan isi surga. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain tentang gelasnya, kemudian tentang bagaimana pelayan-pelayan surganya. Wah, Masya Allah, itu jadi kekuatan amal soleh itu luar biasa. Nantilah kapan-kapan ya, insya Allah disampaikan. Baik, tadi cukup mungkin ya Ibu semua. Oh, ada satu lagi terakhir lah ya. Saya udah ditelepon sama Sekum MUI, ya saya ada ini. Ya Bu. Minimal mengenai diri saya yang Boleh. salah tidak gitu ya. Jadi Pak kemarin kami mengadakan katakanlah keluar kota. Nah, ketika dalam satu bus itu ada kendala, kemudian bisa berjalan lah. Kalau kita mencari masjid untuk sholat subuh tidak bisa ya. Tidak tahu di mana tempatnya. Terus saya bilang teman saya yang kiri kan depan sama belakang. Sholat ada di bis. Ya. Nah, itu kan kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah, saya bilang gitu. Tapi saya kan tidak, saya belum bisa menyampaikan ilmunya yang banyak karena apa yang didapat hanya diri saya sendiri. Gitu. Tapi kalau kayak sebelah saya sudah gini, kan ini kotor, dia bilang gitu. Saya bilang kalau dalam perjalanan tidak ada kata kotor, kalau itu bukan najis ya. Gitu. Tapi sebagian akhirnya sholat katakanlah sudah melebihi, jadi kalau kata kita bilang sudah waktu subuh. Itu bagaimana? Saya salah apa? Gimana? Jadi serasa beban karena kan tahu.
Ya. Pertama, sholat wajib itu Nabi ya sepanjang pembacaan saya belum pernah di atas kendaraan kalau sholat wajib. Jadi itu pasti turun. Jadi Nabi itu kalau sholat wajib itu pasti turun. Kalau di atas kendaraan pernah, tapi sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah itu dibolehkan. Tapi kalau sholat wajib, karena itu sudah banyak rukun bu. Rukunnya apa? Kiblat. Kalau di kendaraan kan naik mobil, naik itu kan belok-belok ya. Kecuali memang dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan untuk turun. Ya, kereta, pesawat. Nah, itu karena memang kedaruratan laksanakan saja ketika naik pesawat itu. Sebagian ulama yang saya tahu ada yang menyuruh nanti diulang lagi sholatnya ketika sudah turun. Nah, tapi sebagian ulama ya gak usah karena memang sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan itu. Kalau dalam kaidah usul begini itu apa? Tidak datil amri. Jadi kalau kewajiban itu sudah dilakukan dengan semestinya, itu udah kewajibannya luar itu. Jadi memang sebaik mungkin itu turun dari kendaraan. Kalau memungkinkan untuk turun, kalau tadi bis ya, bis itu kalau apalagi kalau bisnya hanya rombongan, bukan bis umum ya, bukan bis umum kan transitnya tergantung supirnya. Kalau bis kita nyewa, kita tentukan. Makanya itu turun harga kalau saya di pesantren itu, kalau rombongan santri asatid itu selalu pokoknya setengah jam sebelum adzan itu cari masjid gitu. Jadi bis itu udah siap 10 menit sebelum adzan itu udah istirahat gitu. Yang kedua ya tinggal di jamak, ada perjalanan kan? Kalau di jamak, bukan hanya di jamak, boleh di jamak kosor lagi, udah di jamak kosor boleh itu di kosor. Nah, kalaupun kasusnya seperti itu misalnya, ya itu tadi kalau memungkinkan misalnya tidak bisa di bis, kalau memungkinkan di jamak aja, jamak akhir nantinya. Itu. Jadi diakhirkan misalnya berangkat jam 6 nih, nyampe itu ternyata jam 3 jam 4 sore, perjalanan saya panjang, misalnya lama ya. Gak apa-apa zuhur. Ya, kalau subuh memang gak ada pilihan lagi. Kalau subuh itu gak ada pilihan, mau gak mau turun karena gak bisa dijawab. Sepanjang saya pertama awal tuh nyari masjid tuh gak ada gitu. Jadi iya. Jarang gitu. Jadi saya kalau bicaranya udah aja sholat di masjid, di bis ya. Gitu. Karena kan kita tidak tahu sikon, karena saya waktu itu kan kalau pas melihat arah langit itu udah ada bintang merah. Iya. Gitu kan jadi ragu daripada saya ke sholat kan gitu. Iya. Ya kalau saya menganjurkannya kalau memungkinkan turun itu tetap yang jadi tetap utama ya. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan, tapi udah ikhtiar bu, karena gak mungkin kalau mungkin gak ada banget pun gak mungkin sebenarnya itu. Jika memungkinkan tetap tak kecuali ya. Kalaupun misalnya jadi dua madorat. Pertama, kalau di bis itu kehilangan rukun tidak bisa menghadap kiblat. Kalau keluar turun dari bis kehilangan syarat. Apa syaratnya? Waktu sholat. Itu syarat. Jadi dua-duanya tetap madorot. Ya kalau misalnya dua-duanya itu madorot, mana yang memungkinkan madorotnya lebih ringan? Ya madorotnya lebih ringan. Kira-kira timbangannya mungkin supaya tidak sampai keluar waktunya berarti di bis. Ya di bis jadi pilihan. Tapi kalau memungkinkan misalnya nanti bisa diulang lagi misalnya dan masih masuk waktu sholat, kalau saya lebih menganjurkan supaya diulang lagi. Karena Nabi tidak pernah sholat di atas kendaraan, karena itu bagian dari rukun menghadap kiblat itu. Nah, kecuali kalau mau memilih fikih, saya pernah baca juga satu tulisan, ada ulama-ulama kontemporer yang membolehkan sholat di bis itu, tapi menggunakan kompas. Waduh, ribet sekali itu, repot itu. Repot sekali. Ini kompas itu jadi ketika menghadap itu ikut. Kan kalau kereta mah masih agak ini ya.
kalau kereta itu penuh ya gitu, nggak terlalu. Tapi kalau bis ini agak-agak gitu. Kalau alam itu saja. Cukup ya mungkin? Ya alhamdulillah. Itu aja mungkin untuk siang kali ini. Mohon maaf atas keterlambatannya. Insya Allah mungkin nanti di pertemuan yang selanjutnya kita akan kembali ya setelah beribadah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.